Berarti bisa dibilang dari sisi birokrasinya itu sukses, tapi kalangan elit aja gitu ya Prof. Iya, betul. Ya, berarti sebenarnya ini suksesnya sukses untuk Ya tadi suksesnya konsolidasi kekuasaan. Apalagi Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi adalah guru politik saya. Sehingga kebijakan populis itu juga diterapkan. Tapi problemnya kebijakan-kebijakan populis itu juga menimbulkan berbagai macam kritik. Bukan dalam konteks untuk tadi memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi demi kepentingan elektoral. kalau Profesor melihat wakilnya, bagaimana kinerja wakilnya selama 1 tahun ini pandangan Profesor? Tidak terlihat. Ya singkat cerita lah, nggak usah saya ngelar gitu. Karena memang kinerja Mas Wapresnya belum terlihat gitu loh. Intinya belum terlihat ya. lah. Jadi saya ngalur ngidul kepada mana ya. Sebenarnya ingin menyampaikan ya belum terlihat lah kinerja Mas Wapres. Cuma saya mencari legitimasi aja tadi. Memang di dalam konstitusi nggak ada itu tugas Wapres. Dan dia sebagai pembantu presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita mempunyai tema besar yaitu 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dan sudah bersama kami Profesor Lily Romli selaku peneliti senior dari BRIN. Prof, gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah baik Mbak Dila. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya ya Prof ya. Sama-sama. Prof, kita langsung aja nih. Kan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau dari pandangan Profesor, apa sih yang sudah dicapai sama Prabowo Gibran ini selama 1 tahun? Kalau kita lihat sih dari beberapa survei ya, salah satunya itu dari indeks politika ya. Survei indeks politika itu kepuasan publik katanya 83,5%. Itu kan artinya tinggi. Iya. Apakah benar seperti itu atau gimana Prof? Iya, survei tersebut kan mengukur tentang tingkat kepuasan publik yang mengukur persepsi seluruh masyarakat Indonesia biasanya itu. Dan sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan di bawah kelas menengah lah gitu, yang langsung mendapatkan bantuan dari kebijakan populis. Nah, maka ketika kemudian disurvei, mereka itu pasti memberikan angka yang tinggi, memberikan apresiasi karena kemanfaatannya memang tinggi, baik makan bergizi gratis, sekolah rakyat, bantuan tunai langsung, apalagi itu koperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Tetapi survei itu kalau ditunjukkan kepada kelas menengah mungkin berbeda gitu. Jadi memang harus dilihat, diidentifikasi kira-kira yang memberikan tingkat kepuasan itu dari demografinya yang mana gitu, dari segi pendapatannya, terus umurnya, juga desa kota dan sebagainya. Nah, apapun yang disampaikan hasilnya itu memang secara keseluruhan bisa jadi memang tingkat kepuasannya tinggi lah di atas 70 gitu kan. Karena kan survei yang dilakukan oleh Kompas itu dulu kan menurun juga dari tinggi ketika 100 hari, tetapi kemudian pas seiring berjalannya waktu menurun juga gitu di sana. Ya kita menunggu sih sebenarnya sebagai pembanding dari lembaga-lembaga survei lain gitu untuk mengumumkannya. Tapi bagaimana tingkat kepuasan itu. Kalau dari pandangan Profesor melihatnya bagaimana kinerja Prabowo Gibran selama 1 tahun ini? Ya kalau secara politik berhasil. Gitu. Berhasilnya? Pertama konsolidasi kekuasaan. Kita tahu semua partai politik masuk di dalam pemerintahan. Jadinya, semua kekuatan politik juga termasuk para relawan, para ormas-ormas keagamaan kan masuk. Itu kan berhasil konsolidasi kekuasaan.
tapi kemudian mengabaikan demokrasi. Artinya tidak ada oposisi. Iya, itu. PDIP gitu sebagai partai penyeimbang, tetapi kan sikapnya akomodatif, tidak kritis gitu. Yang terjadi adalah dominasi eksekutif kan di parlemen. Dan itu memang berhasil. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan undang-undang begitu cepatnya, tanpa usah menunggu berbulan-bulan, bisa hitungan hari. Sebut aja undang-undang apa, BUMN, undang-undang haji, undang-undang minerba dan lain sebagainya, itu kan kilat sekali gitu. Termasuk undang-undang TNI kan di sana. Jadi konsolidasi kekuasaan berhasil gitu. Yang kedua, secara politik, stabilitas politik terjamin gitu. Meskipun kemarin ada demo, tetapi persoalannya kan basisnya kooptasi terhadap elit-elit. Nah, elit-elit ada yang dirangkul, tapi kelas menengah kan enggak, sehingga kemudian menimbulkan protes. Jadi memang pendekatannya nampaknya Pak Prabowo itu kan pendekatan elit-elit yang dirangkul, tapi kemudian masyarakat kurang, sehingga kan menimbulkan protes besar-besaran. Yang ketiga, saya kira kebijakan populis memang berhasil tadi, sehingga menimbulkan kepuasan, dan itu mungkin akan berdampak juga kepada elektoral. Karena pengalaman Pak Jokowi dengan kebijakan populis, tingkat profil ratingnya tinggi, tingkat kepuasannya tinggi, sehingga kemudian Pak Jokowi pede pengen 3 periode karena dukungannya yang besar. Nah, nampaknya ini diulangi juga oleh Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi adalah guru politik saya. Sehingga kebijakan populis itu juga diterapkan. Tapi problemnya kebijakan-kebijakan populis itu juga menimbulkan berbagai macam kritik. Salah satu kritik yang tajam adalah itu menyerap anggaran yang besar sekali. Sehingga kemudian bisa mengabaikan program-program infrastruktur yang lainnya. Karena terserap di program populis itu. Berapa triliun buat MPG, berapa triliun buat koperasi desa Merah Putih. Berapa triliun buat sekolah rakyat dan sebagainya itu gitu. Nah iya itu dia Prof. Tadi kan Profesor yang pertama itu kan berarti sukses di tadi semua partai, ketum partai masuk dalam pemerintahan. Semua relawan masuk dalam pemerintahan. Berarti bisa dibilang dari sisi birokrasinya itu sukses, tapi kalangan elit aja gitu ya Prof. Iya, betul. Ya jadinya ya yang seperti yang kita lihat kabinetnya gemuk. Betul. Padahal banyak sekali misalnya BP Taskin. Harusnya BP Taskin mungkin masuknya ke kemana arahnya. Begitu juga dengan Kementerian Haji yang tadi Profesor bilang undang-undangnya cepat sekali kilat itu kan. Itu kenapa nggak masuk ke Kementerian Agama aja gitu kan Prof. Berarti sebenarnya ini suksesnya sukses untuk ya tadi suksesnya konsolidasi kekuasaan gitu di sana. Padahal bukan hanya itu kan yang diinginkan oleh rakyat itu loh kan tadinya kan kenapa orang banyak memilih Pak Prabowo, ada hope gitu. Karena kan kebijakan-kebijakannya yang nasionalistik. Terus yang kedua juga melakukan kritik kepada Pak Jokowi sendiri gitu kan ketika dalam debat kampanye Pak Jokowi jangan percaya dengan anak buah Bapak gitu, bisa aja laporan-laporan menyenangkan. Mestinya ini juga jangan terulang kembali kepada. Tapi pada kenyataannya terulang ya Pak ya. Terulang gitu kan beberapa laporan nggak sesuai dengan kenyataan. Ya contoh aja program MBG gitu. Nah kritik-kritik ini mestinya mendapatkan respon yang positif. Begitu juga dengan pengelolanya. Kan banyak kritik bahwa ketika kampanye pengelola MBG itu dalam rangka untuk menyerap dan memberdayakan para UMKM dan menyerap tenaga kerja. Oke ya, kita akui bahwa banyak menyerap tenaga kerja karena untuk membantu MBG itu menyiapkan makanannya. Tetapi kemudian siapa sih pelaku-pelakunya itu? Gitu. Banyak kritik bahwa pelaku-pelakunya itu bukan UMKM, tetapi kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan jaringan kekuasaan. Apakah itu mantan relawan, apakah itu
politisi partai politik, apakah selama ini menjadi pengusaha. Nah, kalau itu memang benar yang mendapatkan keuntungan, tujuan untuk redistribusi pendapatan tadi, untuk pemerataan pendapatan nggak muncul. Karena yang menimpati adalah lingkaran elit-elit itu saja, tidak terjadi. Nah, itu yang mestinya mendapat perhatian, evaluasi kritik-kritik itu gitu di sana. Apa mungkin karena pembisik atau orang terdekat Prabowo Subianto ini adalah orang yang kalau kata anak zaman sekarang ABS, Pak. Asal Bapak senang. Apakah orang-orangnya yang membisik Prabowo itu adalah orang-orang seperti itu? Makanya Prabowo seolah-olah ya kenyataannya bagus kok laporannya tadi yang Bapak tadi itu bilang. Nah, konon begitu yang berkembang bahwa banyak laporan-laporan yang menyenangkan gitu, tidak melaporkan apa yang terjadi. Ya kita mengambillah kata-kata dari Pak Purbaya lah, kan Pak Purbaya. Berarti apa yang dikatakan Pak Purbaya kan dia mengatakan begini, konteksnya saya contohkan bahwa saya nggak pernah akan melakukan laporan yang membuat presiden senang, ABS. Nah, mestinya seperti itu untuk program-program yang lain. Apakah program sekolah rakyat, apakah program koperasi merah putih, apakah program makan gizi gratis itu. Kan jangan sampai, karena kalau itu bukan ABS, mestinya persoalan-persoalan itu nggak muncul. Benar dari program sampai ke implementasi. Tetapi kemudian kan ditutup-tutupin bahwa itu hanya sedikit. Saya paham bahwa program MBG ini adalah program unggulan Pak Prabowo, nggak mungkin ditarik, nggak mungkin dibatalkan, pasti harus nggak mungkin berhenti. Tetapi ya kan harus tadi dievaluasi, harus tepat sasaran. Berarti bisa dibilang, Prof, kalau kita lihat tren komunikasinya pemerintah terhadap kritik publik, ini apakah suatu bentuk evaluasi yang konkret atau sebagai penebal dinding politik aja nih, Prof? Nah, kita harapkan jangan sampai tadi penebal dinding politik itu, karena ini adalah pertaruhan dari Pak Prabowo sendiri. Kalau gagal program populis ini, maka bisa kontraproduktif. Tingkat kepuasan menurun, bisa juga menggerus kepercayaan. Oleh karena itu, karena memang ini adalah bagian dari program unggulannya, harus berhasil. Nah, untuk berhasil itu memang harus terbuka dengan ruang evaluasi. Baik dari implementasinya, bahkan mungkin juga pelaksananya. Kenapa kalau nggak berhasil, nggak di reshuffle aja? Kan mestinya begitu. Nah, ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dari publik. Saya sayang kepada Pak Prabowo, program ini kemudian ternyata ada yang tidak beres di tingkat implementasi. Berarti intinya selama 1 tahun Prabowo Gibran ini, PR di birokrasinya ini masih banyak sekali ya, Prof ya? Betul. Birokrasi kita ini kan karena menteri, jumlah kabinet, jumlah badan terlalu banyak, gemuk. Ya, namanya gemuk itu kan tidak lincah, pasti tidak efisien, pasti menyerap banyak anggaran, pasti koordinasinya akan terganggu, nggak lincah gitu. Karena di dalam teori birokrasi itu kan sering dikuatkan miskin struktur, kaya fungsi. Nah, ini strukturnya gede banget, banyak sekali, bisa overlap gitu satu sama lain gitu loh di sana. Oleh karena itu sebenarnya kritik-kritik yang diberikan agar dievaluasi birokrasi yang gemuk itu, pengen agar diefisienkan, harus mendapatkan perhatian gitu. Karena problemnya ini kan kita kan fiskalnya terbatas. Nah, itu problem. Utang mau nggak mau akhirnya bisa menambah lagi. Nah, jangan sampai kemudian fiskal yang terbatas itu banyak terserap di anggaran rutin birokrasi itu. Untuk menggaji, untuk memberikan fasilitas.
perjalanan dan lain sebagainya itu kan terserap di sana itu. Prof, kan tadi Profesor bilang APBN kita terbatas, fiskal kita juga ibaratnya belum membaik lah. Iya. Bisa jadi nggak sih Prof, nanti nih ketika periode selanjutnya di 2030 dengan APBN kita yang sedikit, jadi program-program populis ini terhenti hanya untuk ya mendulang suara, mungkin jadi lumbung suara, jadi setelah itu berhenti, stop karena memang APBN kita terbatas. Itu yang disayangkan juga oleh para pengamat terkait dengan kesinambungan itu, gitu. Karena ternyata program ini bukan dalam konteks untuk tadi memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan sebagainya, tetapi demi kepentingan elektoral, gitu. Karena memang faktual gitu, kebijakan populis dimanapun itu cenderung memberikan keuntungan elektoral. Tetapi problemnya adalah yang diinginkan oleh masyarakat itu bagaimana continuity-nya, bagaimana kesinambungan ini. Jangan sampai kemudian tidak terus menerus. Ya contoh aja kan yang dikhawatirkan ya di samping MBG tentang sekolah rakyat itu kan, apakah nanti sekolah rakyat itu selain menimbulkan kritik kenapa dibawa Kemensos, kenapa namanya sekolah rakyat, kok membedakan dengan sekolah yang lain gitu kan? Sepertinya ini memang ditujukan untuk orang-orang yang miskin, orang yang tidak punya. Memang betul itu orang yang tidak punya itu perlu pendidikan, tapi kan mereka hak. Tapi tidak mesti namanya sekolah rakyat gitu kan? Ya, di sana kembali tadi sekolah rakyat. Bagaimana nanti sekolah rakyat itu setelah mereka lulus SMA umpamanya. Kemudian programnya itu apakah akan berlanjut atau tidak, gitu. Kan harapan para orang-orang yang dibawa ke kemiskinan atau orang nggak punya ini, dia kan tinggi sekali. Bukan hanya ingin lulus SMA aja, sampai perguruan tinggi. Nah takutnya tadi karena keterbatasan fiskal nggak berlanjut di sana. Ya kita berharap sih tidak seperti itu, karena itu ya secara pribadi saya memberikan apresiasi untuk meningkatkan SDM kalangan orang yang tidak berpunya itu. Tetapi jangan sampai kebijakan itu hanya untuk kepentingan elektoral tadi, tapi sungguh-sungguh untuk mengangkat derajat orang-orang yang tidak berpunya itu gitu di sana. Nah, untuk itu adalah kesinambungan. Nah, yang ini yang masih tanda tanya gitu. Karena di bawah Kemensos itu. Kalau di bawah Dinas Kependidikan atau di bawah Kementerian Pendidikan itu kan ada anggaran dari APBN 20%. Jadi kemungkinan gitu peluang besar untuk terus itu tinggi. Ada. Ini kan di bawah Kemensos itu. Kemensos itu kan tugasnya memberikan bantuan sosial memang kan. Nah, sekolah kan bukan bagian bantuan sosial, dia hak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan mendapat hak bantuan sosial, bukan. Itu kewajiban negara untuk memberikan bantuan sosial gitu. Pendidikan hak untuk semua warga negara. Ya. Jadi Prof, dengan kondisi fiskal Indonesia yang ketat ini Prof, kira-kira pemerintah ini lebih fokus ke pembangunan berkelanjutan atau hanya program simbolik aja? Kita pengennya pembangunan yang berkelanjutan, bukan pembangunan yang bersifat simbolik. Nah, tapi ya saat ini kan fokusnya itu ke kebijakan populis itu, gitu. Nah, ya kita inginkan kebijakan populis monggo dilaksanakan, tetapi jangan ansih itu gitu loh. Program-program yang lain juga harus diperhatikan. Infrastruktur itu juga penting gitu. Jadi ya seiring lah gitu. Jadi balance antara kebijakan populis dan juga kebijakan non populis gitu. Kan banyak juga ya Prof ya, program-program ini dinilai publik itu sebagai buang-buang anggaran. Kalau menurut Profesor, indikator yang bisa bedain antara investasi jangka panjang sama pengeluaran politik itu apa Prof? Gimana Prof? Tipis sekali soalnya, karena kebijakan populis itu kan susah. Karena bagaimanapun itu adalah dalam rangka investasi politik. Karena kepentingan elektoral itu. Nah kalau kepentingan rakyatnya Prof, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran yang terlihat apa nih Prof? Yang udah benar-benar terlihat? Ya
Kalau saya kira agak susah ya. Kalau umpama terlihat nggak mungkin peristiwa demonstrasi Agustus September itu terjadi, kan? Itu kan bagian dari bentuk protes. Apa yang digambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi, lapangan pekerjaan tersedia, tetapi mereka banyak protes. Kelas menengah yang tadinya dia sudah sedikit stabil, tapi kemudian ya pasca COVID belum naik, makin menurun. Mereka yang lulusan perguruan tinggi menjadi nganggur, atau dia bergerak sebagai pengemudi ojol dan lain sebagainya. Itu kan nurun gitu loh. Nah, itu yang dirasakan oleh rakyat. Nah, tadi kan sebenarnya yang disarankan daripada MBG lebih baik pendidikan gratis karena itu dibutuhkan. Dan dalam teori juga ketika pendidikannya tinggi, dia maka kemudian akan mengangkat mobilitas vertikal terhadap seseorang tersebut. Maka pendidikan itu perlu gitu loh. Contohnya seperti itu gitu loh. Nah, alih-alih sekarang kan banyak keluhan biaya pendidikan mahal. Untuk masuk perguruan tinggi mahal gitu. Itu yang menjadi keinginan dari masyarakat gitu. Terus Prof, kalau misalnya Profesor melihat ada prioritas anggaran yang tumpang tindih nggak sih Prof di pemerintahan Prabowo Gibran ini? Ya secara otomatis sih, meskipun saya belum nggak meneliti tentang terkait apakah itu tumpang tindih, karena di situ kabinet yang gemuk, banyak menteri, banyak wakil menteri, banyak kepala badan, banyak wakil kepala badan, pasti itu kan tumpang tindih fungsi. Kalau tumpang tindih fungsi kan di dalam dunia birokrasi itu nggak ada. Setiap fungsi itu non anggaran, tidak ada anggaran. Udah pasti ada anggaran. Karena kecenderungan penyakit birokrasi adalah menciptakan pekerjaan dalam rangka untuk mendapatkan anggaran. Nah, kalau fungsinya dia bertabrakan, overlap, udah pasti anggarannya juga kan overlap. Nah, di situ. Jadi sebenarnya common sense aja. Nggak usah mesti meneliti gitu. Makanya yang diharapkan agar dirombaklah kabinet ini. Agar lebih efisien, agar lebih efektif. Bukan kita tidak membencinya, bukan dalam konteks itu. Kita sebenarnya memberikan kritik yang konstruktif. Karena sejarahnya juga. Dulu kan pernah zaman Soekarno kabinet 100 menteri, nggak efektif. Gitu loh. Di sana. Jadi sering kan dikomparasikan dengan di negara-negara maju. Gitu kan banyak negara besar, negara maju kabinetnya sedikit gitu. Meskipun ya argumentasi banyak mengatakan bahwa ini kan negara kita besar. Tetapi pertanyaannya adalah dalam konteks negara besar atau akomodasi politik. Nah, publik melihat lebih banyak ke akomodasi politik itu. Banyak juga sih Prof kalau kita lihat publik atau netizen itu menilai ada salah satu kinerja menteri atau menteri yang sebenarnya dari segi kinerja gak bagus atau buat kebijakannya gak bagus, tapi sampai saat ini masih dipertahankan oleh Presiden Prabowo. Betul, itu memang banyak. Cuma saya nggak enak kan menyebutkan beberapa karena saya memang nggak mau gitu kan, nggak mau nyebut nama. Nah, salah satu yang contohnya lah sebenarnya kita kan menginginkan agar ada penyederhanaan sistem kepartean. Jumlah partai politik jangan terlalu banyak karena itu meribetkan di dalam sistem presidensial. Alih-alih partai-partai politik dalam parlemen dapat jatah menteri, dapat jatah wamen, kan kontraproduktif menurut saya. Sehingga bisa jadi kemudian 2029 itu memicu banyak partai politik berdiri dengan harapan dapat posisi menteri atau wakil menteri, sehingga dia kira-kira siapa yang menang, nanti dia akan dukung. Begitu juga nanti relawan, akan tambah banyak relawan karena dia dapat kompensasi, dapat insentif menteri atau wakil menteri. Jadi saya nanti akan mendirikan relawan. Atau bisa ya jadi sialnya komisaris. jadi komisaris ya. Seperti itu kan. Nah, itu semestinya harus ada disinsentif sehingga orang tidak mengejar dalam konteks itu.
Ya, kebayang ya Prof ya. Terus Prof, di samping itu juga Prof, tadi kalau misalnya Profesor bilang dirampingan lah kabinet-kabinetnya. Ini kan kita bicara tadi soal kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Profesor melihat wakilnya, bagaimana kinerja wakilnya selama 1 tahun ini pandangan Profesor? Ya, memang wakil itu ya namanya wakil ya, yang mewakili ketika presidennya itu tidak bisa melaksanakan tugas. Nah, itu pertama. Yang kedua, wakil itu ya sama istilahnya dengan menteri pembantu presiden. Dan ketiga itu memang tidak ada tupoksi yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Karena memang tupoksinya kan ada di konstitusi. Karena kita nggak ada undang-undang kepresidenan, kecuali ada juga undang-undang kementerian, apa tupoksinya. Kita hanya merujuk kepada undang-undang dasar aja, Undang Dasar 45. Jadi wajar ketika tidak terlihat tugasnya. Tetapi saya kira memang berusaha Mas Gibran ini mensiasati dengan ada terobosan-terobosan apa yang dia disampaikan. Tetapi kemudian kan kontraproduktif. Ya menurut saya pribadi saya Pak Presiden diberi aja tugas khusus ya. Sekarang kan tugas khususnya adalah untuk menyelesaikan persoalan Papua. Berhasil atau tidak di sana gitu. Di sana itu. Berhasil atau tidak. Karena publik itu ada keraguan. Terhadap kemampuan Mas Wapres ini. Nah, untuk menjawab keraguan itu ya harus dikasih tugas. Bisa nggak menyelesaikannya? Kalau tidak bisa menyelesaikan, pasti terkonfirmasi dengan pernyataan publik. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya kira kalau memang Mas Wapres ini, Mas Wapres itu kan ada banyak terobosan itu yang awal itu pos ya. Pengaduan lapor Mas Wapres. Kita tunggu, saya nggak tahu tuh bagaimana itu hasilnya gitu loh. Jangan sampai ini juga bagian dari pencitraan dan konon publik melihat seperti itu karena sampai sekarang tidak terlihat. Ya singkat cerita lah, nggak usah saya ngelar gitu. Karena memang kinerja Mas Wapresnya belum terlihat gitu loh. Belum terlihat lah. Jadi saya ngalur gitu kepada mana ya. Sebenarnya ingin menyampaikan ya belum terlihat lah kinerja Mas Wapres. Cuma saya mencari legitimasi aja tadi. Memang di dalam konstitusi nggak ada itu tugas Wapres. Karena dia sebagai pembantu presiden. Tetapi yang kita inginkan seperti Wapres-Wapres sebelumnya gitu, ada tugasnya kan terlihat. Terakhir Kiai Ma'ruf Amrin itu kan mengurusi ekonomi syariah dan berhasil gitu. Ya meskipun tidak kelihatan menonjol seperti zaman Pak Yusuf Kalla kan ketika membantu bapaknya Mas Wapres. Yang paling diingat sama publik sih sebenarnya janji dari Mas Wapres ini adalah 19 juta lapangan pekerjaan. Betul itu. Alih-alih makan pengangguran makin banyak, PHK makin banyak. Sehingga protes yang kemarin tuh Agustus September itu. Nah, seorang kan di netizen tuh menagih janji. Di mana itu 19 jutanya itu gitu. Seperti itu. Jadi ya intinya begitulah. Jadi Pak, kalau misalnya kita lihat nih, Prof, selama 1 tahun ini PR yang benar-benar harus diperbaiki dan juga harus diubah di pemerintahan Prabowo Gibran itu apa? PR utama? Ya PR utama kan harapan publik pertama tentang kemiskinan. Kemiskinan ini kan meskipun kata BPS berkurang, tetapi orang merujuknya kan ke Bank Dunia bahwa tinggi. Ya gitu. Buktinya ya di masyarakat gitu loh.
kan, daya beli menurun. Seperti itu. Terus yang kedua persoalan lapangan pekerjaan yang dijanjikan Mas Wapres itu, ya kan, banyak lulusan-lulusan perguruan tinggi, lulusan-lulusan SMK, SMA yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang katanya pengen tinggi gitu, yang dijanjikan oleh Pak Purbaya 8%, 8% itu tercapai. Karena itu efeknya adalah akan menciptakan lapangan pekerjaan, akan meningkatkan pendapatan kepada masyarakat. Ya kalau janji itu tidak tercapai, maka itu ya harapan-harapan kosong gitu. Seperti itu. Kalau misalnya dari sisi politiknya, Prof, soalnya kalau dilihat ya Prof ya, pemerintahan ya mungkin karena memang kabinetnya gemuk kali ya Prof ya. Jadi publik juga melihat tidak ada kesinambungan antara presiden dan juga kementerian-kementerian, itu juga kadang terlihat. Terus belum lagi banyak kementerian-kementerian yang kebijakannya membuat rakyat pusing. Tapi sampai saat ini belum diganti juga tuh menterinya. Ya kita sebenarnya ingin banyak seri reshuffle gitu. Jangan reshuffle yang kemarin kan ketiga gitu. Sebenarnya pengen keempat, tapi kemarin terbatas gitu kan, malah alih-alih mengangkat wamen gitu kan. Jadi memang saya kira jangan menjadi semacam tabu untuk melakukan evaluasi terhadap menteri-menterinya yang tidak bekerja baik, karena memang publik kan menunggu. Yang sering saya katakan adalah karena di dalam sistem presidensial itu kan tanggung jawab sepenuhnya ada pada presiden. Ketika kinerja menteri jelek, maka menimpa kepada presiden. Oleh karena itu ya presiden harus betul-betul mendengar tuntutan publik itu. Kan tuntutan 17+8 itu kan belum. Termasuk reformasi Polri masih tertunda-tunda gitu loh kan. Jangan sampai kemudian menjadi bom waktu meledak lagi gitu loh. Seperti itu. Gitu. Karena sekarang ini kan janji milenial juga peduli, terutama kelas menengah, masyarakat sipil gitu loh. Nah terus yang kedua secara politik saya kira di DPR itu perlu ada oposisi. Kalau nggak ada oposisi maka kebijakan-kebijakan publik itu tidak dikritisi. Nah formal kita kan berharap di parlemen, bukan parlemen jalanan, bukan oposisi jalanan, tapi diperankan secara formal oleh partai politik di parlemen, sehingga oposisi jalanan, parlemen jalanan itu tidak muncul. Karena peran di parlemen itu nggak dijalankan, maka demo itu muncul gitu. Itu sebenarnya. Kita ada partai oposisi tapi ini tadi akomodir yang kata profesor akomodatif itu. Jadi nggak sekritis pada waktu zaman Pak SBY dulu gitu. Padahal kita yang harapkan seperti singa atau macan gitu kan di sana. Tadi profesor, meskipun secara individu ada lah. Iya ada, iya. Tapi kan Adian umpama gitu. Tapi kan dia suara perorangan, bukan institusi partai. Bisa dibungkam kalau iya betul. Prof, tadi profesor juga bilang ada reshuffle keempat. Menurut profesor nih, menteri mana sih yang harus di reshuffle, benar-benar harus di reshuffle nih kalau nanti ada lagi nih reshuffle keempat? Ya saya nggak bisa menyebut itu, tapi banyak kementeriannya deh, kementeriannya. Iya, kementerian sama juga. Tetapi itu banyak menteri-menteri baik di urusan sosial gitu. Urusan sosial kan tahu tuh apa kementerian sosial gitu kan. Di bawah koordinator kementerian ekonomi gitu kan. Saya kira perlu itu dievaluasi, di reshuffle. Terus harapan saya sih yang kedua, jangan lagi lah banyaknya wamen-wamen itu, karena itu akan tumpang tindih juga, bisa birokrasi terpolarisasi, terbelah, karena penyakit birokratnya itu sering ingin mendapatkan perhatian dari para menterinya. Saya takut di sana adalah terjadi persaingan birokrasi untuk mendapatkan pengaruh dari wamen-wamennya gitu loh di sana. Dan banyak juga rangkap jabatan. Rangkap jabatan juga ya. Saya berharap juga putusan MK dan undang-undang BUMN sudah disahkan, mereka resign lah gitu. Jangan nunggu 2 tahun.
Tapi nampaknya ajas lumayan deh kayaknya. Kayaknya gitu Ajas sih, Prof. manfaatnya kan lumayan masih Masih 2 tahun. 2 tahun nih gitu. Kan gede ya Bang kan timnya. gede itu. Heeh. Mestinya kan jangan seperti itu. Publik akan memberikan apresiasi sebenarnya ketika para wamen yang merangkap jabatan komisaris itu mengundurkan diri. Betul. Ya, itu suatu sikap yang gentleman. Memang berat tetapi harus dilakukan. Tapi memang benar sih Prof, kalau kita lihat sebenarnya ya Prof, di publik itu juga sekarang udah mulai mantau kok pemerintahan. Jadi udah nggak ada tuh yang nama istilahnya nggak peduli sama politik, karena memang dengan politik ini hidup dan mati kita. Betul. Ya kan Prof, jadi nggak ada tuh sekarang yang cuek. Tadi Profesor juga bilang Gen Z, Gen milenial, sampai masyarakat kelas bawah juga sekarang udah mulai peduli semua sama yang namanya politik ini, karena mau pengaruhi hidup mereka. Ya mungkin tadi Pak Prabowo berhasil mengkooptasi elit, tetapi rakyat nggak bisa itu. Itu PR-nya lagi ya Iya, Prof. karena memang mereka yang merasakan denyut nadi, Betul. kesengsaraan itu, kemelaratan itu, gitu loh. Dan itu kan nggak bisa diobati apa gitu, karena mereka kan butuh lapangan pekerjaan gitu, butuh penghidupan. Apalagi sekarang kan tingkat konsumsinya itu kan tinggi karena mengikuti gaya hidup. Dan apa-apa semua sekarang serba mahal, Prof. Serba mahal, itu sebenarnya menjadi PR gitu loh. Nah makanya ketika tadi koperasi Desa Merah Putih dalam konteks untuk memberdayakan ekonomi di desa-desa itu harus dipantau betul jalan. Jangan sampai kemudian ternyata mereka-mereka aja yang menikmati, pengurus KUD-nya itu, koperasi desanya itu, atau kepala desanya. Sementara masyarakat-masyarakat yang lainnya yang membutuhkan sebenarnya bantuan dari koperasi itu nggak terlihat gitu. Ya contoh aja kan beberapa kasus memang mungkin nggak banyak BLT, begitu kan di beberapa daerah ternyata yang dapat bantuan adalah keluarganya kepala desa atau keluarganya RT RW itu. Yang rakyat miskin di sana enggak dapat gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai ini terulang. Nah, itulah makanya perlu pengawasan. Nah, ini nampaknya pengawasan itu yang lemah, kan selalu kritik. Pengawasan MBG, pengawasan Kopdes seperti itu. Ya kita berharap kalau program itu berhasil sebenarnya ya bagus tadi, bisa mengangkat harkat hidup masyarakat di bawah. Benar. Gitu. Sama ini Prof, selama 1 tahun Prabowo Gibran Prof, kasus-kasus besar Prof, elit-elit atau mafia-mafia yang bermain ini, kalau pandangan Profesor gimana? Kalau dari sisi hukum ya Prof, kan soalnya sekarang kan udah mulai banyak juga nih beberapa kasus yang sudah akhirnya ditangani dan sudah ke blow up. Ya terakhir yang sudah ditetapkan tersangka kita tahulah dari Kementerian Pendidikan kan Prof ya. Nah kalau misalnya Profesor melihatnya 1 tahun Prabowo Gibran dari sisi hukumnya seperti apa? Ya, sebenarnya ada arah yang positif gitu, bahwa Pak Prabowo ini tegas untuk memberantas korupsi, sehingga kemudian beberapa kasus kan diangkat dan kemudian banyak yang dijadikan tersangka. Itu memberikan apresiasi. Tetapi kemudian publik kan memang selalu menuntut, kok ada juga yang nggak sentuh nggak gitu, nggak dieksekusi, kan seperti itu. Jadi oleh karena itu asas proporsional atau keadilan itu juga ditegakkan untuk setiap siapa saja orang yang memang terlibat harus diproses gitu. Jangan kan dulu kritik zaman Pak Jokowi kan tebang pilih. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi ya saya pribadi memberikan support dan dukungan apa yang dilakukan oleh KPK, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, apa yang dilakukan oleh kepolisian. Tetapi semua itu harus tuntas tas gitu loh. Jangan membeda-bedakan gitu, seperti itu. Nah, kononnya sekarang ini kan orang beralih ke partai juga dalam rangka untuk mencari perlindungan dan sebagainya. Nah itu jangan sampai perlindungan itu. Jadi ingin pindah ke partai yang dekat dengan kekuasaan. Jangan sampai seperti itu. Karena itu adalah kan ya penyakit yang menggerogoti. Ya, persoalan korupsi itu yang menggerogoti bangsa ini, sehingga kita ini
lamban majunya gitu. Berarti kalau dari sisi hukum sudah ada perbaikan, cuman kalau bisa jangan sampai tebang pilih kayak yang sebelumnya. Betul, gitu ya Prof. Ya. Pesannya Prof untuk pemerintahan Prabowo Gibran, terutama untuk Mas Wapres. Ya, saya kira memang untuk Mas Wapres ini ya harus menunjukkan karena kan dua beban yang ditanggung oleh Mas Wapres ini. Pertama adalah dia representasi anak muda. Nah, karena sebagai representasi anak muda ya tunjukkan gitu bahwa anak muda itu bisa bekerja lebih baik gitu kan di sana. Nah, kalau dia nggak kelihatan kinerjanya juga kemudian bisa ditimpakan kepada anak muda yang lain gitu kan. Itu saya kira. Yang kedua adalah saya kira janji-janji yang pernah diucapkan itu harus direalisasikan. Karena kata bahasa agama janji adalah hutang ya kan. Karena itu kalau hutang nggak dibayar kan bisa tumbuh distrust gitu. Nah, distrust itu kan nggak baik buat jalannya pemerintahan gitu. Nah, untuk secara keseluruhan ya satu sisi kita memberikan apresiasi, ternyata waktu 1 tahun ini cepat berlalu. Benar. Cepat berlalu. Ya banyak memang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dan Pak Prabowo mendapatkan apresiasi di panggung internasional karena perannya signifikan, ya kita ikut bangga. Tapi persoalan-persoalan dalam negeri banyak PR-PR yang harus diselesaikan. Oleh karena itu saya kira memang harus selektif juga menerima informasi dari bawahannya. Jangan sampai itu adalah menjebak bagi Pak Prabowo. Apalagi gitu ada para pengikutnya, para pendukungnya ingin 2 periode. Nah, kan? Nah, ya kalau para pendukung ingin 2 periode tapi kemudian banyak program-program yang gagal kan bisa menghentikan lajunya. Seperti itu di sana. Baik. Ya kan wajar aja kan para pendukungnya ingin 2 periode gitu. Kan biar lebih paling lama. tidak Pak Jokowi lah yang ngomong kan. Saya dukung Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Iya, tetap kan dengan anaknya juga. Karena kalau 2 periode kan semakin lama kekuasaannya. Iya, itu ya. Oke, baik Prof. Semoga ya Prof dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini semakin didengar yang rakyatnya, bukan hanya kelompok elitnya saja yang diutamakan atau yang dilihatkan atau yang disejahterakan. Betul. Dan ya kebijakan-kebijakan atau program-program populis ini jangan cuman jadi bahan atau alat politis saja, tapi juga menjadi tujuannya balik lagi untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya sesuai janji-janji kampanyenya ya Prof. Iya. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Dila. Ya, kita menuju ke arah yang lebih baik setelah 1 tahun ini. Semoga kinerjanya Pak Wapres juga, Mas Wapres. Iya. Semoga cepat terlihat ya Prof. Terlihat, betul. Baik, terima kasih Profesor Lili Romli selaku peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Dan terima kasih kawan inilah, dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.